Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back again to my channel. Selamat datang kembali di channel saya Edusentris Jember bersama saya Andika. Untuk Anda yang ingin belajar TOEFL tetapi kemampuan bahasa Inggris Anda masih kurang, maka dengan mengunjungi channel ini maka Anda sudah benar. Oke, di video ke-13 kali ini kita akan belajar untuk mengenali dan membedakan antara objek dan komplement. Objek dan komplement. Komplement itu adalah pelengkap ya dalam bahasa Indonesia. Nah, ingin tahu kan bagaimana bedanya? Nah, untuk terus mendapatkan manfaat dari video ini, yuk sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Yuk, mari kita saksikan videonya. Oke guys, jadi pada video ke-13 kali ini kita akan belajar mengenali dan membedakan objek dan komplement. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Nah, objek ini adalah benda, orang, atau sesuatu yang dikenai pekerjaan oleh subjek. Objek biasanya digunakan dalam kalimat verbal aktif transitif atau kalimat yang memerlukan objek ya, kalimat verbal yang memerlukan objek. Untuk penjelasan lebih lengkap tentang kalimat verbal aktif transitif ini bisa dilihat di video 9. Oke, kita lanjutkan. Contohnya adalah para murid membawa beberapa buku, atau dalam bahasa Inggris the students bring some books. Nah, objek di sini adalah beberapa buku atau some books. Kemudian petani menanam padi, atau farmers plant rice. Nah, objek di sini adalah menanam padi. Objeknya di sini adalah padi atau rice. Nah, objek di sini merupakan kebutuhan yang penting untuk kalimat verbal aktif transitif ini ya guys. Karena tanpa ada objek ini, maka kalimat itu bukanlah sebuah kalimat yang lengkap. Kita lanjutkan. Untuk komplement adalah pelengkap dalam suatu kalimat yang melengkapi makna dari suatu objek, subjek atau verb. Komplement biasanya digunakan pada kalimat nominal dan pada kalimat verbal aktif intransitif atau kalimat verbal yang tidak memerlukan objek. Kebalikannya yang tadi ya guys. Kalau tadi kalimat verbal aktif transitif, kalimat verbal yang memerlukan objek. Sekarang kalimat verbal aktif intransitif yaitu kalimat verbal yang tidak memerlukan objek. Contoh komplement terdiri dari noun, adjektif, dan adverb. Masih ingat ya, noun ini kata benda, adjektif ini kata sifat, dan adverb ini kata keterangan. Noun dan adjektif digunakan pada kalimat nominal, adverb digunakan pada kalimat nominal dan pada kalimat verbal aktif intransitif. Khusus untuk adverb, ada 3 macam adverb yang digunakan, yaitu adverb of place atau keterangan tempat, adverb of time atau keterangan waktu, dan adverb of manner atau keterangan cara. Untuk contoh komplement pada kalimat nominal ya, contoh penggunaan komplement atau pelengkap pada kalimat nominal. Contohnya yang pertama adalah noun sebagai komplement. Pada kalimat lelaki itu adalah seorang kepala sekolah. The man is a headmaster. Dalam kalimat ini adalah kalimat nominal ya. Dan komplementnya di sini adalah seorang kepala sekolah atau a headmaster. Kemudian yang berikutnya wortel adalah sebuah sayuran atau bahasa Inggrisnya a carrot is a vegetable. Ini juga merupakan kalimat nominal yang mempunyai komplement berupa noun ya, atau kata benda. Manakah komplementnya? Yaitu yang sebuah sayuran atau a vegetable. Kemudian yang berikutnya adjektif sebagai komplement. Contohnya para pekerja itu sibuk, atau dalam bahasa Inggris the workers are busy. Nah, manakah komplementnya? Yaitu sibuk atau busy. Jadi komplementnya ini berupa adjektif dalam kalimat nominal. Kemudian berikutnya ada contoh lagi, bajunya baru atau his or her shirt is new. Nah, di sini yang bertindak sebagai komplement adalah
pada kata baru atau new. Itu contoh komplement pada kalimat nominal, di mana tadi komplementnya terdiri dari noun atau dan adjektif ya. Jadi pelengkapnya terdiri noun dan dengan adjektif. Kemudian berikutnya contoh komplement pada kalimat nominal dan kalimat verbal intransitif. Nah, untuk adverb of place ya. Adverb of place sebagai komplement. Jika adverb of place ini berlaku sebagai komplement atau pelengkap, maka penulisannya berupa prepositional phrase, yaitu preposition plus object of preposition. Contohnya, bebek-bebek itu ada di sungai, atau the ducks are in the river. Nah, di sini adverb of place yang berlaku sebagai komplement atau pelengkap adalah di sungai atau in the river. Kemudian untuk kalimat verbal aktif intransitif, contohnya mereka pergi ke sekolah atau they go to school. Yang merupakan komplement di sini adalah ke sekolah atau to school. Nah, jadi pada kalimat verbal aktif intransitif ini, walaupun mereka hanya terdiri dari subjek mereka dan verb pergi, ini mereka sudah kalimat lengkap ya guys, bisa berdiri sendiri. Mereka pergi gitu ya. Sedangkan ke sekolah ini hanya merupakan pelengkap ya. Jadi ada atau tidak ada pelengkap atau komplement pada kalimat verbal aktif intransitif ini tidak masalah. Mereka tetap bisa menjadi kalimat lengkap. Oke, kemudian adverb of place juga bisa digunakan pada kalimat verbal aktif transitif. Contohnya, saudara laki-laki saya belajar sastra Inggris di universitas. Dalam bahasa Inggris, my brother studies English literature in university. Nah, kalimat ini komplement atau pelengkapnya adalah pada kata di universitas atau in university. Oke, kemudian berikutnya contoh komplement pada kalimat nominal dan verbal intransitif. Kalau tadi adverb of place, sekarang komplementnya menggunakan adverb of time atau keterangan waktu. Jadi penulisannya sama ya, berupa prepositional phrase. Contohnya pada kalimat nominal, misalnya hari ini adalah hari Minggu. Today is Sunday. Komplementnya yang berupa adverb of time di sini adalah pada kata hari Minggu atau Sunday. Untuk kalimat nominal ini wajib butuh komplement ya guys, karena dia nggak bisa menjadi kalimat yang lengkap tanpa komplement. Kemudian pada kalimat verbal aktif intransitif, contohnya kereta itu berangkat jam 8 tepat, atau the train leaves at 8 o'clock. Komplement atau pelengkapnya yang berupa adverb of time ada pada kata jam 8 tepat atau at 8 o'clock. Nah, adverb of time ini juga bisa digunakan pada kalimat verbal aktif transitif. Contohnya pada kalimat saya menggosok gigi saya di pagi hari. Atau bahasa Inggrisnya I brush my teeth in the morning. Komplementnya adalah pada kata di pagi hari atau in the morning. Kemudian berikutnya contoh komplement pada kalimat verbal intransitif. Nah, untuk kalimat verbal intransitif di sini kali ini kita menggunakan adverb of manner atau kata keterangan cara ya sebagai komplement. Contohnya pada kalimat ini, rusa itu berlari dengan kencang. The deer runs fast. Jadi komplementnya ada pada kata dengan kencang atau fast. Kemudian bayi-bayi itu tidur dengan nyenyak. The babies sleep soundly. Komplementnya ada pada kata dengan nyenyak atau soundly. Nah, jadi adverb of manner itu menerangkan cara ya, menerangkan verb khususnya ya, menerangkan cara bagaimana pekerjaan itu dilakukan ya. Jadi rusa itu berlari
berlarinya gimana? Berlarinya dengan kencang. Nah, itu yang kita sebut dengan adverb of manner ya, yang fungsinya untuk menerangkan verb atau kata kerja. Nah, kemudian adverb of manner dapat juga digunakan pada kalimat verbal transitif, yaitu contohnya pada kalimat wanita itu menyeberang jalan dengan hati-hati, atau the woman crosses the street carefully. Nah, jadi ini verbal transitif ya, ada subjeknya wanita, ada verbnya menyeberang, ada objeknya jalan, dan komplementnya adalah dengan hati-hati atau carefully dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, sekian untuk penjelasan di video ini. Jangan lupa untuk terus mendapatkan manfaat dari belajar bahasa Inggris di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya yang Anda sediakan. Semoga ilmu yang saya bagi ini bermanfaat untuk Anda dan bisa membantu Anda belajar bahasa Inggris khususnya dalam mengerjakan soal TOEFL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.